Halo teman-teman, apa kabar? Baik dong. BTW, ini kita mau ngapain sih? Kita bakal membagikan info menarik tentang sesuatu. Kakao Pack ya? Oh iya, bener. Ayo. Yap, jadi perkenalkan nama saya Laura, NIM saya 343 dan teman saya Jihan, NIM-nya 360 dan Nadia Benita Putri NIM-nya 326. Jadi untuk Kakao Page sendiri, Kakao Page itu adalah sebuah open market di mana kita bisa mengupload dan menjual konten digital. Nah, layanan ini juga memberikan kemudahan bagi para penulis pemula maupun yang sudah profesional untuk menulis cerpen atau novel dan menjualnya melalui Kakao Page tanpa melalui perusahaan penerbit. Wah, sangat bermanfaat ya. Selain itu, perusahaan penerbit pun dapat mengedarkan konten mereka melalui Kakao Page atau lebih singkatnya, Kakao Page adalah platform konten utama Kakao untuk webtoons, novel, buku terlaris, dan film. Kakao Page sendiri termasuk kategori Variety of Entrepreneurship Technopreneur. Alasan kami memilih Kakao Page adalah karena Kakao Page merupakan aplikasi yang baru diluncurkan dari perusahaan Kakao sendiri yang hadir untuk bersaing dengan webtoon atau aplikasi komik lainnya. Kami juga memilih Kakao Page selain karena masih aplikasi baru, Kakao Page sendiri hanya menyediakan komik genre romantis dan tentu saja itu merupakan salah satu faktor yang harus diinovasi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan teoritis 10 jenis inovasi. Yang pertama adalah profit model. Profit model itu melakukan inovasi dalam cara kita memperoleh profit atau bagaimana kita menghasilkan uang. Yang kedua, network. Merupakan hubungan kita dengan orang lain atau bagaimana kita terhubung dengan orang lain untuk menciptakan nilai. Yang ketiga, structure. Bagaimana cara kita mengatur aset kita atau lebih singkatnya, bagaimana kita mengatur dan menyelaraskan bakat dan aset perusahaan kita. Yang berikutnya, proses. Yang berikutnya adalah proses mengubah metode kerja kita atau bagaimana kita menggunakan tanda tangan atau metode unggul untuk melakukan pekerjaan kita. Yang kelima adalah product performance. Product performance berhubungan dengan fitur dan fungsi dari produk atau bagaimana kita mengembangkan fitur dan fungsi yang membedakan. Yang keenam, product system. Nah, product system ini adalah bagaimana kita mengkombinasikan produk dan service kita atau bagaimana kita menciptakan produk dan layanan pelengkap. Yang ketujuh adalah service. Service, bagaimana kita mendukung dan memperkuat nilai penawaran kita dari perusahaan kita. Yang kedelapan adalah channel. Cara kita menyampaikan produk atau jasa kita ke konsumen atau bagaimana kita memberikan penawaran kita kepada pelanggan dan pengguna. Yang kesembilan ada brand. Bagaimana cara kita merepresentasikan produk atau jasa kita dan penawaran atau bagaimana kita mewakili penawaran dan bisnis kita. Yang terakhir adalah customer engagement. Jadi cara kita berhubungan dengan customer kita atau bagaimana kita membina interaksi yang memikat ke customer. Semua blog diinovasi karena Kakao Page ini masih perlu banyak diinovasi dan merupakan aplikasi baru dan juga tentu saja masih ada kekurangan-kekurangan yang dilihat dari pengguna maupun dilihat dari penulis sendiri. Dibandingkan dengan webtoon atau aplikasi lainnya yang sudah ada sebelum Kakao Page muncul. Jadi, ini adalah tampilan dari Kakao Page. Ini diambil dari website Kakao Page Indonesia. Jadi, Kakao Page itu ada yang Kakao Page Korea dan juga Kakao Page Indonesia. Nah, selain itu, kita juga memilih Kakao Page karena menurut dari pandangan kami sendiri, kami berpendapat bahwa Kakao Page ini masih harus diinovasi dan bisa bersaing dengan webtoon. Berikut adalah 10 jenis inovasi yang akan kami lakukan pada Kakao Pack. Yang pertama, yaitu profit model. Di Kakao Pack, hal yang membedakan dari webtoon adalah dari segi cerita yang dimiliki dari masing-masing aplikasi tersebut. Dalam Kakao Pack, 1/100, 80% merupakan cerita bergenre romansa. Oleh karena itu, kami ingin menambahkan cerita bergenre komedi dan lainnya agar semakin banyak orang-orang yang tertarik membaca Kakao Pack. Yang kedua yaitu network. Kami ingin
Kakaopeck bekerjasama dengan beberapa negara lain sehingga bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain seperti Kakaopeck Jepang, Kakaopeck Thailand, dan bahasa lainnya. Kemudian, dapat bekerjasama dengan Naver yang berguna untuk memperluas jaringan pemasaran Kakaopeck. Naver adalah Google, semacam Google yang dibuat oleh Korea Selatan untuk warganya. Yang ketiga yaitu struktur. Kami ingin Kakaopeck memberikan reward atau trofi atau bonus khusus jika komika tersebut berhasil memiliki jutaan viewers. Yang keempat yaitu proses. Kami ingin Kakaopeck menyediakan layanan bantuan bagi para komika yang memiliki keterbatasan bantuan, agar komik dapat selalu terupdate sesuai waktu yang sudah ditargetkan. Bantuan ini bisa berupa sebuah tim yang membantu menyelesaikan gambar-gambar yang sudah dibuat oleh komika, namun belum menyentuh proses finishing. KakaoTalk yang merupakan induk dari Kakaopeck bisa bergabung dengan Kakaopeck untuk memberikan inovasi baru. Misalnya, Kakaopeck bekerjasama dengan membuat feeds dan Kakao Story sehingga setiap selesai membaca cerita atau komik tertentu dapat dipublish di KakaoTalk. Kemudian yang keenam yaitu product system atau inovasi tambahan. Kami berharap Kakaopeck memberikan akses untuk share link cerita kepada aplikasi lain yang berguna untuk menarik pembaca lainnya untuk mengunjungi Kakaopeck. Yang ketujuh yaitu service. Dengan diberikannya tombol like pada setiap episode cerita komik, agar setiap pembaca dapat memberikan kesannya terhadap setiap episode cerita. Kemudian, yang kedelapan adalah channel. Saingan Kakaopeck yaitu Webtoon, selalu mengadakan event-event untuk para calon komika yang ingin bergabung menjadi bagian dari Webtoon. Dan sebaiknya Kakaopeck juga melakukan hal itu juga, karena sampai saat ini belum ada event-event seperti itu di Kakaopeck. Sejauh ini, masih hanya ada event untuk mendapatkan poin tambahan. Kemudian, memberikan akses kemudahan untuk para pembaca yang selalu aktif setiap hari membuka aplikasi tersebut. Sejauh ini, Kakaopeck hanya memberikan 1 episode free setiap hari pada beberapa cerita tertentu. Lalu, dapat ditambahkan game-game tertentu seperti di Shopee untuk mendapatkan poin atau cash untuk membeli tiket. Tiket ini dalam Kakaopeck berfungsi sebagai pembayaran untuk dapat membaca 1 episode yang belum diterbitkan secara gratis. Kemudian, menambahkan kompetisi kreator baik dari Korea atau Indonesia. Yang menang di kompetisi ini akan difasilitasi dari Kakaopeck sehingga akan banyak kreator yang bekerja sama dengan Kakaopeck dan mendatangkan kreator komik yang lebih banyak dan menarik. Yang kesembilan yaitu brand. Selalu menampilkan pop-up saat membuka KakaoTalk agar para pengguna KakaoTalk tahu jika KakaoTalk mempunyai Kakaopeck. Yang ke-10 yaitu customer engagement. Di customer engagement ini, kami berharap Kakaopeck memberikan timeline post episode, kemudian memberikan upgrade atau level up pada setiap pembaca jika pembaca sudah memenuhi target membaca pada kurun waktu tertentu dan dapat mengupgrade atau menaikkan untuk level yang ke-9 pembaca. yaitu brand. Yang dimaksud brand ini yaitu agar KakaoTalk dapat menampilkan pop-up saat membuka KakaoTalk. Jadi pop-up ini berisi promosi mengenai Kakaopeck. Jadi agar para users KakaoTalk mengerti bahwa KakaoTalk ini mempunyai Kakaopeck, yaitu yang merupakan komik. Webtoon. Untuk yang nomor 10 yaitu customer engagement. Jadi di dalam customer engagement ini sebisa mungkin KakaoTalk bisa memposting setiap episode di timeline. Nah, untuk yang nomor 10 ini yaitu customer engagement. Di dalam customer engagement ini sebisa mungkin
Kakao Page terus memposting setiap episode di timeline mereka. Dan juga Kakao Page terus memberikan upgrade atau level pada setiap pembaca. Jadi jika pembaca sudah memenuhi target membaca pada kurun waktu tertentu, dapat menaikkan level pembaca agar dapat membaca setiap komik di tingkat selanjutnya. Berikut merupakan penutup. Nah, dari hasil pembahasan kita tadi, kita menyimpulkan bahwa Kakao Page merupakan komik yang berasal dari Korea yang mulai banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Meskipun Kakao Page baru diluncurkan di Indonesia pada tanggal 9 Januari lalu, tetapi Kakao Page memiliki jalan cerita yang begitu menarik, sehingga banyak kalangan remaja dan dewasa yang sangat menggemari komik ini. Kakao Page terus meluncurkan karya-karya barunya dengan jalan cerita yang menarik, karena Kakao Page mengerti bahwa banyak perusahaan pesaing yang sudah lebih dahulu memulai bisnis ini, sehingga Kakao Page harus bisa memberikan jalan cerita yang menarik dan berbeda agar masyarakat mengetahui Kakao Page. Adapun saran yang dapat kami berikan yang diharapkan dapat berguna di masa yang akan datang, yaitu sebaiknya Kakao Page memberi beberapa pilihan genre karena masyarakat akan bosan jika genre yang tersedia hanya romantis saja. Memberikan akses share link agar para pembaca dapat membagikan bacaan tersebut ke orang lain. Lalu Kakao Page sebisa mungkin menyediakan tombol like di setiap episode agar pembaca bisa memberikan kesan dari komik tersebut. Lalu, Kakao Page sebisa mungkin selalu memberikan reward kepada para pembaca yang telah selesai membaca komik tersebut dengan menaikkan level pembaca tersebut. Sekian dari kami. Terima kasih. Nah, tadi kan udah tahu tentang Kakao Page. Gimana? Kalian tertarik nggak buat baca Kakao Page? Ada dong, tapi sebelum itu kita menutup video ini dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.